Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk kita memuji dan meninggikan Tuhan. Hari ini adalah tanggal 14 bulan Nisan, di mana orang-orang Yahudi saat ini merayakan hari raya Peskah. Jadi saya sampaikan Hak Sameach Yom Peskah. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan memberikan satu materi yang saya beri tema, apapun yang terjadi, aku kan tetap mengikutimu. Tadi sudah kita nyanyikan, apapun yang terjadi, ku kan mengikutimu. Tetapi tema ini perlu kita pertanyakan, apakah benar kita mengikut Tuhan apapun yang terjadi, atau hanya sebuah slogan belaka, atau hanya sebuah tema yang indah, tetapi faktanya kita tidak bisa mengikut Tuhan secara kontinu, apalagi sampai pada titik nafas yang penghabisan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan ambil satu ayat firman Tuhan dari kitab Roma atau Roma pasal 8. Dan kita akan membaca ayat 38 sampai 39. Demikianlah bunyinya. Sebab aku diyakinkan bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa atau kuasa-kuasa, baik hal-hal yang sekarang maupun yang akan datang, baik hal-hal yang tinggi maupun hal-hal yang dalam, ataupun makhluk ciptaan lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Hamasya Yeshua Tuhan kita. Ada satu hal yang cukup menarik Bapak Ibu, yang saya garis bawahi, yaitu kata tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim. Kalau kita melihat dari latar belakang kitab Roma atau Roma ini, ada satu hal yang cukup menarik, di mana orang-orang percaya pada masa itu mengalami banyak sekali tekanan, banyak sekali hambatan, bahkan untuk bisa beribadah kumpul saja, itu harus berani mempertaruhkan nyawa. Apalagi kalau kita mempelajari satu buku, saya pernah membaca satu buku yang judulnya adalah Para Penguasa Perjanjian Baru. Itu banyak sekali kaisar-kaisar yang saya menyebut kaisar gila semua. Orang mau ibadah dihambat, orang mau ibadah harus disiksa dan dibunuh. Tetapi kita, saudara-saudara, kita bebas. Artinya saudara mau datang ibadah, mau membawa kitab suci segede meja juga nggak ada yang larang. Tetapi kita perlu mempertanyakan, saudara-saudara, apa sebetulnya yang menghambat kita ini, sehingga keselamatan manusia itu bisa terlepas. Saya mencoba untuk merenungkan ini, saudara. Karena kata apapun yang terjadi, ku kan tetap mengikutmu. Itu berarti bukan tidak ada hambatan. Hambatannya sangat banyak, saudara. Saya mencoba untuk menemukan di sini, waduh luar biasa banyak sekali hambatan-hambatannya. Dan tujuan hambatan itu hanya satu. Kamu tidak boleh selamat. Itu saja hambatannya, saudara. Tujuan akhirnya itu adalah supaya kamu tidak selamat. Karena kita ini orang-orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, itu sudah dipastikan jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Kita sudah dibeli dan harganya telah tunai dibayar. Bukan dengan emas, bukan dengan perak,
bahkan bukan pula dengan kekayaan surga. Jikalau kekayaan surga itu dikeluarkan untuk membeli kita, belum cukup, saudara-saudara. Oleh karena itulah kita harus dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Yeshua HaMashiach. Nah, ini yang harus kita sadari. Barangkali kalau kita yang dari kecil sudah, ya sebutlah sudah jadi orang Kristen, sudah jadi orang percaya, mungkin tidak terlalu merasa ada gregetnya di dalam diri kita. Karena memang sudah dari dulu seperti itu. Tetapi berbeda jikalau kita memang punya latar belakang bukan orang percaya. Begitu kita diselamatkan, rasanya kita memiliki segala-galanya, saudara. Kehidupan itu menjadi sangat indah sekali. Nah, saya akan tunjukkan beberapa hambatan yang bisa membuat kita dilarak, ditarik, diseret dari karya keselamatan menuju kepada kebinasaan. Ada dua hal yang terpenting di sini adalah setan akan membuat cinta mula-mula kita itu luntur, saudara. Kalau cinta mula-mula itu sudah luntur, sudah tidak ada yang bisa kita perbuat lagi. Sekalipun tubuhnya masih ada di kehilat, sekalipun kita masih melakukan aktivitas, tetapi benarkah di dalam diri kita itu masih ada kekuatan cinta yang besar kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh? Ini yang menjadi persoalan, saudara. Karena terlalu banyak orang yang beribadah bersama-sama, tetapi sebetulnya hatinya itu sudah sangat jauh. Yang pertama saya akan tunjukkan, yaitu adanya perbedaan pendapat. Setiap manusia itu pasti punya pendapat masing-masing. Orang sekian banyak juga pendapatnya pasti berbeda-beda. Ada orang 1000 berarti ada 1000 pendapat. Enggak usah 1000 lah, seperti saya saja dengan Pak Yakub. Yang katanya kembar saya beda pendapat, saudara-saudara. Tetapi perbedaan pendapat yang ada di dalam diri kita, apakah perbedaan pendapat ini bisa menggelincirkan iman kita? Nah, itu yang penting, saudara-saudara. Berapa banyak di antara kita yang mungkin dulunya setia menggebu-gebu, tetapi hanya karena perbedaan pendapat, orang harus terpisah. Sangat banyak sekali. Kita lihat munculnya sinode-sinode begitu banyak, itu akibat dari perbedaan pendapat. Orang tidak bisa lagi disatukan, sehingga mereka akan terpisah-pisah. Jadi tubuh HaMashiach itu terkoyak-koyak. Itulah yang membuat hati Tuhan itu sedih. Yang membuat Tuhan itu merasa seolah-olah karya keselamatannya itu hanya dibayar dengan sesuatu yang remeh. Mari kita akan belajar, saudara. Apakah ada perbedaan pendapat? Perbedaan pendapat di dalam kehilat misalnya, atau perbedaan pendapat di rumah, atau barangkali diri kita sendiri. Karena sekalipun di dalam diri kita ini cuma satu, tetapi bisa saja beda pendapat antara pikiran dan hati, itu bisa berbeda. Perbedaan pendapat ini yang akan membuat orang bisa tergelincir dan binasa. Jangan saudara pikir setelah aku percaya Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach aman-aman saja. Oh tidak, saudara-saudara. Justru kondisi kita menjadi inceran kuasa kegelapan untuk bisa ditumbangkan iman kita. Sehingga karya keselamatan yang sudah kita miliki akan terlepas, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua,
yang bisa membuat karya keselamatan Tuhan itu hancur. Yang ada di dalam diri kita adalah karena perekonomian. Hari-hari terakhir ini, banyak sekali orang-orang yang kirim WA kepada saya dan berkata, "Pak, kenapa ekonomi saya berantakan sejak corona? Kenapa sekarang pemasukan saya tidak seperti dulu lagi?" Saya katakan, karena Anda berpikir hal-hal yang negatif. Seharusnya kita tahu bahwa kekuasaan Tuhan itu tidak bisa diintervensi oleh corona macam apapun. Jadi, yakinlah ekonomi dunia boleh saja kolaps. Tetapi orang-orang yang percaya dan selalu berpikir positif, dia akan dijaga dan dilindungi oleh Bapa Yahweh. Itu tergantung dari apa yang kita percayai. Orang yang punya visi selalu dia berusaha untuk membombongi diri. Tahu membombongi, saudara? Apa artinya kayak apa membombongi diri itu apa ya? Menghibur diri. Gitu. Dia berkata begini, ya maklumlah karena memang kondisi ekonomi lagi seperti ini. Nah di sini dia mengesampingkan akan kemahakuasaan Tuhan. Maka saya menghimbau kepada siapapun saudara, baik yang ada di tempat ini, maupun yang ada di berbagai belahan dunia, saat saudara mengikuti streaming saya pada sore hari ini, miliki keyakinan bahwa Bapa Yahweh, Tuhan yang saudara sembah, adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kemahakuasaannya itu tidak bisa diintervensi. Tetapi ketika saudara mulai berpikir, aduh, ekonomi saya hancur, alam semesta akan berkata, ya, ekonomimu memang hancur. Kita sudah dilatih berulang kali untuk kita belajar berbicara hal-hal yang positif. Tapi Pak, faktanya sepi. Ya ketika faktanya sepi, Anda berpikir negatif, tambah sepi. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi ayolah kita berpikir hal-hal yang positif. Dan saya katakan perekonomian ini akan banyak sekali orang yang guling imannya. Yang menjadi pertanyaan, di masa yang seperti ini, ada nggak orang yang semakin bertambah kaya? Ada. Siapa? Anda semuanya. Haleluya. Yakini itu di dalam dirimu, saudara-saudara. Karena selama saudara berpikir, ekonomiku hancur, ya bukan saja ekonomi yang hancur, mungkin juga iman saudara bisa ikut hancur. Pokoknya sekarang berpikirlah yang positif. Jangan berpikir, ya maklumlah ada pandemi. Karena pikiran kita tertuju ke hal-hal yang negatif. Kenapa kita tidak berkata sekalipun? Nah ini penting saudara. Kata sekalipun itu berarti menghapus kata-kata di depannya. Ya, beda dengan kita tidak menggunakan kata sekalipun. Ya bagaimana lagi ya kondisi memang sudah ancur-ancuran ekonomi dunia. Kalau orang yang perusahaannya besar saja bisa tumbang, apalagi saya. Jadi ya maklumlah. Apa benar Tuhan itu menghendaki kita hidup sengsara? Saya yakin kok tidak Bapak Ibu. Dan saya perlu memberitahu kepada saudara, ayo berbalik gaya berpikir saudara. Seperti apapun kondisi dunia ini, engkau adalah warga negara kerajaan Shamayim. Engkau adalah duta-duta besar Shamayim. Dunia boleh resesi, tapi Shamayim tidak pernah resesi. Sama seperti kalau kita melihat duta besar Amerika di Indonesia misalnya. Sekalipun Indonesia ekonominya berantakan kolaps,
Duta besarnya nggak pusing, saudara-saudara. Amin. Kenapa? Karena dia dibayar oleh Amerika. Sama seperti kita. Percayalah, Bapa Yahweh akan terus menambahkan income dalam hidup saudara. Caranya seperti apa? Saya tidak tahu. Karena dia punya cara sendiri dan dia punya jutaan cara untuk memberkati hidup saudara. Haleluya. Jadi nggak perlu takut, saudara-saudara. Nggak perlu khawatir, nggak perlu was-was. Percayalah, Bapa Yahweh itu selalu memelihara hidup saudara. Ini poin yang keberapa? Kedua. Sekarang kita akan melihat yang ketiga. Apa yang membuat iman itu terpuruk? Ini hambatan di depan kita. Bisakah kita akan terus berkata sekalipun, ya, apa yang terjadi, apapun yang terjadi, ku kan tetap mengikutimu. Hambatan yang ketiga yang tidak kalah penting untuk bisa dipergunakan oleh setan untuk menggelarak, menyeret iman kita keluar dari karya keselamatan adalah adanya perkawinan dengan yang tidak seiman. Berapa banyak kita temukan orang-orang yang akhirnya terang-terangan meletakkan imannya dengan berkata, maaf, saya sudah tidak lagi bisa kekehilan. Loh kenapa? Suami saya tidak memperbolehkan. Loh kenapa? Ya Kak, maklumlah Pak, karena beda iman. Oh, jadi saya disuruh memaklumi. Saudaraku yang terkasih, banyak orang yang terpaksa harus meninggalkan Tuhan. Bahkan begitu banyak orang yang berdalih. Tapi Pak, sekalipun saya sudah tidak lagi boleh untuk beribadah oleh suami saya, ya dimaklumilah Pak, namanya juga tidak seiman. Tapi saya ikut streaming terus loh. Enak ya alasannya, saudara-saudara. Tapi sebetulnya itu adalah iman yang sudah gugur. Kenapa kalau dulu setia, begitu sudah kawin, malah jadi semakin jauh dari Tuhan? Jangan tukarkan keselamatanmu dengan perasaanmu. Tetapi pergunakanlah iman. Karena hidup kita itu tidak lama kok, saudara-saudara. Hidup kita di dunia ini paling top 100 tahun. Dan itu pun sangat jarang sekali. Paling-paling saya lihat umur paling ngetop itu 80. Setelah 80 itu sudah berat hidupnya. Walaupun ada yang sampai 90, 100 bahkan lebih. Tetapi rata-rata 80. Apa yang tertulis dalam kitab suci itu sedang dalam penggenapan. Sekarang tinggal dihitung saja. Kalau top umur kita itu 80 tahun, hitung. Sekarang umur berapa? Dihitung. 80 dikurangi umur kita. Hasilnya adalah waktu yang masih tersisa. Itu pun kalau bisa 80. Lah kalau 70. Atau saya berkata ekstrimnya. Lah kalau nanti malam kita dipanggil. Sudahkah kita siap dengan berkata, Tuhan, kapanpun engkau panggil, saya selalu siap. Ini yang penting Bapak Ibu. Kita hidup di dunia ini, saya sering membahasakan bahwa hidup dunia ini adalah lembah air mata. Karena ketika kita lahirnya sudah menangis, saudara. Saya belum pernah melihat ada bayi lahir tertawa. Sampai hari ini, benar. Saya coba cari googling maupun di YouTube, nggak ada bayi yang lahir tertawa, mesti nangis. Sudah begitu, untuk menjalani hidup ini pun tidak jarang orang harus mengeluarkan air mata. Belum lagi ditambah ketika kita mati pun diiringi oleh air mata.
Oleh sebab itu, waktu yang singkat ini, ayo pergunakan dengan sebaik-baiknya, agar supaya saat Tuhan panggil kita, atau saat Tuhan datang kepada kita, Tuhan datang itu bisa dalam dua bentuk, Bapak Ibu. Bentuk yang pertama, yaitu betul-betul Tuhan datang di awan-awan yang permai, yang dikenal dengan rapture, atau dia datang kepada kita secara pribadi nanti malam, atau besok, atau lusa. Ini yang harus kita pikirkan di dalam pikiran dan hati kita. Bahwa kapanpun Tuhan panggil, aku siap. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah meninggalkan Tuhan karena perkawinan, siapa tahu ucapan saya adalah kesempatan terakhir untuk saudaramu kembali, atau saudara akan hilang selama-lamanya. Jikalau engkau mendengar apa yang saya sampaikan, dan engkau adalah orangnya yang telah meninggalkan Tuhan karena perkawinan, kembalilah, agar supaya karya keselamatanmu mutlak Tuhan berikan kepadamu. Masih ada kesempatan, tapi kalau sudah engkau mati, engkau dipanggil Tuhan, tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi apa yang namanya pertobatan. Selesai. Sekarang kita melihat yang keempat. Apakah yang keempat yang bisa membuat iman menjadi gugur? Yaitu ketika kita ada dalam ibadah seperti ini. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di belahan dunia manapun yang sedang mengikuti streaming ini. Secara tiba-tiba ketika saya berbicara, ternyata saudara tertemplak firman Tuhan. Lalu saudara berkata, kurang ajar itu Pak Lukas. Bikin saya itu gak sejahtera. Kalau khotbah itu sukanya negur sana, negur sini. Akhirnya apa? Dia kepahitan. Saudara lihat pada waktu Yesua menemplak dosa, di kitab Yohanan pasal 6 ayat 60 dan seterusnya. Bukankah kalau kita lihat Yesua itu adalah orang yang khotbahnya hebat, KKR-nya pasti melebihi KKR pengkhotbah terhebat di dunia ini. Tetapi kenapa ketika Yesua berkhotbah justru orang imannya pada gugur dan meninggalkan dia? Karena Yesua menemplak dosa orang-orang. Seharusnya orang bersyukur karena Roh Kudus masih mengingatkan ini waktu-waktu terakhir di mana masa-masa kedatangan Yeshua HaMasyiah sudah berada di depan mata kita. Anti HaMasyiah sebentar lagi akan berkuasa. Dan ketika dia berkuasa, dunia ini tanpa Tuhan, Roh Kudus akan kembali. Dan saat Roh Kudus kembali, dia akan bawa kita serta. Itulah yang disebut rapture. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini yang keempat. Sekarang yang kelima. Apakah yang membuat seseorang itu bisa gugur imannya? Yaitu karena tekanan dari luar. Seperti misalnya ancaman. Ancaman itu tidak harus kekerasan, tidak, saudara-saudara. Saya pernah memiliki seorang teman. Teman saya ini setia luar biasa. Dia bahkan main keyboard. Tapi pada waktu saya kembali melayani di gereja itu dulu, saudara-saudara. Saya lihat kok orang ini kok nggak ada, kenapa ya? Saya tanya kepada salah satu pengurus di situ. Saya lihat dulu orang ini setia sekali ya pelayanan. Tapi sekarang kok nggak kelihatan, kenapa ya? Oh, karena putus sama pacarnya, Pak. Waduh, jadi ketahuan ya motivasinya pelayanan seperti apa? Ini saya katakan
orang yang imannya gugur. Itu baru putus sama pacar. Lah belum kalau ada ancaman, apakah kamu mau ikut sama saya? Kalau kamu mau ikut sama saya, ya kamu harus tinggalkan imanmu. Tapi kalau tidak, ya sudah, nggak apa-apa. Masih banyak orang yang mau sama saya. Wah, ketakutan. Itu ancaman, saudara-saudara. Dan banyak orang yang gugur. Begitu juga dengan misalnya saudara bekerja. Di tempat saudara bekerja. Mungkin ada yang mengatakan kalau saudara tidak satu iman. Karena di perusahaan ini imannya harus seperti ini. Ya silahkan Anda angkat kaki. Lalu kita gugur imannya. Kita berkata, ya sudahlah, saya ikut kamu, nggak apa-apa. Masalah agama bisa urusan nanti. Inilah yang kelima, saudara. Yang membuat iman seseorang bisa gugur. Sekarang yang keenam. Coba dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, saudara perlu tanya pada diri saudara masing-masing. Atau mungkin famili saudara. Ada nggak salah satu di antaranya yang saya sebut yang membuat iman itu menjadi gugur? Yang keenam, yaitu kecewa terhadap teman atau saudara seiman. Kita kumpul seperti ini, bisa nggak kita kecewa, saudara? Sangat bisa sekali. Ada banyak cara, dan saya perlu kasih tahu bahwa kekecewaan itu adalah alat setan yang paling ampuh. Karena ketika dia kecewa, dia bisa berbalik melakukan penyerangan. Kita sering melihat orang-orang yang meninggalkan iman, begitu dia pindah agama lain, dia coba untuk lakukan serangan-serangan balik. Dia kecewa sebetulnya. Ada orang yang kecewa karena tertipu. Saya juga punya teman yang sudah lama tidak lagi ke gereja. Tidak lagi berbicara tentang Tuhan. Saya tanya, kenapa kok kamu sekarang nggak pernah bicara tentang hal-hal yang rohani? Dia jawab apa? Saya kecewa berat. Loh, kalau orang kecewa kan bisa saja diobati luka batinnya. Ya kalau kecewa masalah ini itu yang ringan nggak apa-apa. Saya ditipu oleh teman saya sendiri yang katanya punya kasih. Justru orang itu yang membawa saya dalam iman, tetapi dia yang menipu saya. Saya kecewa berat. Kecewa bisa bikin gugur atau tidak? Bisa. Nah, dari situlah kita perlu mempertanyakan tema tadi, apapun yang terjadi, aku kan tetap mengikutimu. Benarkah kekecewaan itu bisa menghancurkan iman kita? Ada juga orang yang kecewa karena orang itu menjadi panutan, tapi ternyata orang itu jatuh dalam dosa, sehingga dia kecewa berat. Makanya saya katakan, kalau mau cari panutan, jangan cari panutan pendeta atau pengkhotbah atau siapapun, termasuk saya. Tapi kalau mau cari panutan, panutan kita adalah Yeshua HaMashiach. Dia guru besar yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia guru besar yang selalu membela kita. Dia guru besar ketika kita dalam keadaan krisis, bahkan kritis sekalipun, saat orang lain tidak bisa tolong, maka tangan Tuhan akan selalu siap menolong saudara. Haleluya, ya boleh beri tepuk tangan. Haleluya. Makanya saya katakan jangan kita kagum dengan manusia, tapi kagumlah dengan Tuhan. Masih kita berbicara tentang kekecewaan, saudara. Ada orang yang kecewa karena mendapat perlakuan yang kasar. Nampaknya orang itu halus, tapi ternyata kalau sudah ngomel, kalau sudah memaki-maki kebun binatang semuanya keluar. Saya kecewa dengan orang ini. Bisa gugur atau tidak?
Ternyata bisa, saudara. Makanya kalau kita tidak mempersiapkan hati dengan baik, ada begitu banyak jebakan-jebakan yang ada di depan kita. Kalau kita tidak memiliki kekuatan iman yang teguh, jebakan ini saudara bisa lolos, jebakan di sana belum tentu Anda lolos. Anda lolos lagi, ada yang lain. Maka saya tunjukkan, ini sudah poin yang ke-6, yaitu kekecewaan. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang sore hari ini hadir, atau Bapak Ibu Saudara sekalian di berbagai belahan dunia manapun yang mengikuti streaming ini. Adakah engkau termasuk orang yang saya sebut tadi? Engkau sedang kecewa berat. Kenapa? Karena arah pikiran kita tertuju kepada manusia. Sekarang robah gaya berpikir saudara. Kalau saudaramu kagum, kagumlah kepada Yeshua HaMashiach. Kemudian saudara-saudara, ada orang yang kecewa karena dia tidak diterima di sekolah favorit. Seolah-olah langit itu runtuh menimpa dia. Atau barangkali dia tidak lulus. Dia punya pengharapan yang besar akan ada perusahaan yang akan terima dia setelah dia lulus. Tapi ternyata nggak lulus. Itu bisa membuat orang kecewa dan merasa langit itu runtuh menimpa dia. Tapi saya beritahu saudara, selama kita selalu berpikir positif dan mengandalkan kekuatan Tuhan, tidak ada yang bisa menumbangkan kehidupan kita. Pada waktu yang lalu, hari Minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana orang-orang yang SMA saja tidak lulus, tetapi dia sukses besar. Dia bahkan bisa menjadi seorang triliuner. Dan hari ini, andalkan kekuatan Tuhan. Jangan sampai karena saudara tidak sempat sekolah, saudara jadi putus asa, patah semangat. Bahkan karena dia merasa hidup saudara runtuh, saudara berusaha untuk bunuh diri. Itu sama saja jalan tol menuju ke neraka. Tapi hari ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, saya katakan, mungkin saudara adalah orang yang saat ini sedang berada di titik yang paling rendah. Tapi saya katakan dalam nama Bapa Yahweh, Dia sanggup untuk mengangkat orang yang berada di titik yang paling rendah menuju ke titik yang paling tinggi. Haleluya. Saudara bisa lihat Yosef atau Yusuf. Dia berada di tempat yang paling rendah. Tetapi tangan Bapa Yahweh saat dia mengangkat dari seorang yang disebut budak belian. Dia juga disebut sebagai narapidana dengan kasus pelecehan seksual terhadap pejabat tinggi pemerintah Mesir. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, Bapa Yahweh sanggup mengangkatnya karena dia tetap bertahan dalam kebenaran firman Tuhan. Dari narapidana dan budak belian, tetapi Tuhan angkat menjadi raja muda di Mesir. Tangan siapakah yang sanggup melakukan itu? Tangan Bapa Yahweh. Dan saya katakan tangan Bapa Yahweh yang sama akan mengangkat kehidupanmu. Jikalau hari ini engkau berada di titik yang paling rendah, jangan takut. Karena waktunya akan tiba, engkau diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan. Haleluya. Sekarang kita melihat yang ketujuh. Apa yang membuat iman kita menjadi gugur? Saudara yang terkasih, saat ini sedang terjadi dan terus-menerus terjadi. Orang-orang yang tadinya sudah memanggil nama besar, nama kudus Bapa Yahweh, dia tinggalkan. Karena apa?
Karena dia belajar kepada orang Yahudi. Dia belajar pada rabi-rabi Yahudi. Saya katakan, Anda belajar kepada seorang rabi Yahudi, tidak salah. Saya pun banyak belajar kepada rabi-rabi Yahudi. Tetapi tetap kita punya patokan, saudara. Kita punya patron. Kita punya pola. Polanya adalah firman Tuhan. Amin. Saya menemukan begitu banyak orang-orang yang belajar, malah mereka menolak Yahweh. Ada orang, ini baru-baru ini ada orang yang ngomong sama saya, Pak Lukas mohon maaf, sekarang saya tidak lagi bisa memanggil Yahweh. Oh ya, kaget saya. Kenapa? Ya setelah saya belajar kepada orang Yahudi, YHWH itu tidak bisa berbunyi Pak katanya. Jadi orang meraba-raba. Makanya yang paling aman panggil Hashem atau Adonai. Saya bilang Anda belajar dari mana? Saya kasih tahu justru sekarang ini banyak orang-orang Yahudi yang memanggil nama besar Bapa Yahweh. Beberapa waktu yang lalu saat tim kami ke Israel yang terakhir, harapan saya tidak terakhir ya saudara-saudara, tapi yang belakangan, pergi ke kampung Kabalah di Israel, yaitu kampung Sefat. Dan saya ingat pada waktu itu ada seorang rabi dari Kabalah yang menceritakan tentang Sefirot, menceritakan tentang Torah, dia bercerita. Dan waktu itu Pak Jameson menerjemahkan. Saudara tahu ketika orang itu atau Rabi Yahudi itu berkata Adonai, Hashem, Baruch Hashem, ya. Dan Pak Jameson selalu menerjemahkan kata Hashem dengan Yahweh. Apa reaksi mereka? Apakah mereka marah? Oh ternyata tidak. Begitu Pak Jameson berkata Yahweh, langsung dia jawab amin, amin, amin. Artinya dia mengakui bahwa YHWH Yod-Heh-Waw-Heh itu bunyinya Yahweh. Amin Bapak Ibu. Lah kok bisa nggak berbunyi? Saya ambil contoh, misalnya saya ngomong sama anak-anak saya, anak-anakku, kamu tahu nama bapakmu ini LUKAS, tapi tidak bisa dibunyikan. Bapak macam apa kira-kira saudara? Kalau Yahweh berkata namaku adalah Yod-Heh-Waw-Heh, tapi nggak bisa bunyi. Lah piye saudara? Tuhan macam apa yang seperti itu? Kita pakai logika. Orang di Indonesia kalau mengatakan YHWH tidak bisa berbunyi, saya maklum. Karena apa? Karena gaya bahasa Indonesia dengan gaya bahasa Ibrani berbeda. Karena bahasa Ibrani itu hampir bahkan seluruhnya itu bentuknya seperti singkatan. Shalom itu tulisannya SLWM. Ya, SLWM itu bacanya Shalom. Ada orang yang mengatakan Yahweh itu huruf mati semua, nggak bisa bunyi. Ya karena mulut kita mulut goyim, nggak bisa bunyi. Sama seperti kalau saudara ngomong sama orang Amerika, KPDYTH, orang Amerika akan bingung. What is the meaning of KPDY2H? I don't know. Karena mereka tidak ngerti, saudara. Tapi kalau saya berkata KPDYTH sama orang Indonesia, tahu nggak? Apa? Kepada yang terhormat. Nah, ya karena saudara sudah ngerti. Sama seperti orang Israel. Ketika ada tulisan Yod-Heh-Waw-Heh, mesti bunyinya Yahweh, saudara-saudara. Kalau ada yang bilang, oh enggak ini, karena memang mereka tidak mau panggil.
Tapi firman Tuhan mengatakan dalam Difre Hayamim Alef atau 1 Tawarikh 16 ayat 8. Kemudian kitab Tehilim atau Mazmur 105 ayat 1 dan Yesaya 12 ayat 4 di sana dikatakan Hodulah Yahweh kirubismo, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Lah kalau namanya disuruh manggil kok nggak bunyi, ya Tuhan macam apa seperti itu saudara? Hanya karena itu sesuatu ketika mereka pulang dari Babel, mereka merasa tidak layak karena nama mereka sudah diganti dengan nama berhala. Seperti Sadrah, Mesah, Abednego, itu kan nama berhala semua saudara. Berhala-berhala dari Persia, berhala-berhala dari Babel. Nama aslinya adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Jadi di sini ada begitu banyak orang yang berusaha untuk menghapus nama Yahweh. Karena setan tidak tahan dengan nama Yahweh, saudara. Bukti yang paling jelas ketika Yesua disalib, yang menulis prasasti di kayu salib itu kan Pontius Pilatus dengan 3 bahasa sekaligus. Saudara bisa lihat di dalam kitab Yohanan pasal 19 ayat 19 sampai 20. Saudara akan temukan ada 3 bahasa di situ. Bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani. Nah, yang selama ini orang tahu adalah Inri. Padahal kalau kita lihat dalam teks Ibraninya adalah Yeshua Hanasrit wa Melech HaYehudim. Kalau diambil huruf depannya saja akan membentuk Yod He Waw He. Akan membentuk nama Sang Pencipta. Tapi setan tidak suka. Dia pakai Pontius Pilatus, pakai ahli Taurat dan orang Farisi. Dia memberi usulan, kalau bisa jangan ditulis Yesua orang Nazaret, raja orang Yahudi. Tetapi tulislah, akulah orang Yahudi, raja orang Yahudi. Tetapi Pontius Pilatus, dia katakan apa? Apa yang sudah tertulis, biarlah tetap tertulis. Itu artinya setan tidak suka nama itu dikumandangkan, saudara. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus tetap memproklamirkan nama besar Bapa Yahweh. Bahkan orang yang belajar sama orang Yahudi malah menolak Yeshua HaMashiach. Mengatakan bahwa Yeshua itu hanyalah karangan dari orang Yunani. Ada yang berkata begitu. Bahkan menolak kitab perjanjian baru. Dia katakan kitab perjanjian baru itu sudah tidak asli. Kitab perjanjian baru itu sudah banyak sekali versinya. Sehingga sudah tidak lagi bisa dilihat kebenarannya. Sekarang saya mau tanya, hari-hari ini waktu terasa berlari dengan cepat. Saudara akui enggak? Iya toh? 1 minggu itu cepatnya luar biasa. Saya nyiapin khotbah, saya kepontal-pontal, saudara-saudara. Waktunya cepat sekali. Saya bekerja sedikit, baru tik-tik sedikit, jamnya sudah mingser banyak. Itu tanda bahwa waktunya dipersingkat. Dan itu tertulis dalam kitab Brit Hadasa atau kitab perjanjian baru. Nubuatan 2000 tahun yang lalu sekarang sedang dalam penggenapan di depan mata kita. Ada satu ayat dalam kitab Matai atau Matius 24 ayat 21 sampai 22 dikatakan, sebab pada waktu itu akan terjadi kesukaran besar. Sekarang sedang terjadi bukan? Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, bahkan sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Dan sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek,
Ya, sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Tetapi karena mereka yang terpilih, hari-hari itu diperpendek. Jadi waktu sekarang begitu cepat, itu sudah ditulis dalam kitab perjanjian baru 2000 tahun yang lalu. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau sampai mereka menolak Yesua, lalu mereka mau selamat pakai darah siapa? Tidak ada darah yang sempurna kecuali darah Yesua HaMasiah. Kemudian ada juga pengajaran yang mengajarkan bahwa Yesua itu bukan Yahweh. Lalu kalau begitu siapa dia? Ada banyak sekali orang berusaha untuk diseret imannya. Ini yang ketujuh, sekarang yang kedelapan. Harusnya saya sudah selesai, tapi sedikit lagi ya Bapak Ibu. Yang kedelapan, yaitu apa yang bisa membuat iman kita gugur, yaitu ketika saudara tersinggung atas kata-kata orang. Ketika orang menyinggung perasaan saudara, langsung imannya gugur. Begitu ya katanya orang beriman, mana kasihnya? Bullshit semuanya. Akhirnya imannya gugur. Itu karena apa? Tersinggung atas ucapan. Sekarang yang ke-9, saya percepat saudara. Yang ke-9, orang bisa saja imannya gugur karena sakit tidak kunjung sembuh. Ada nggak orang yang sakit tidak kunjung sembuh lalu kecewa sama Tuhan? Ada. Saya lihat di YouTube saudara, ada seorang yang mau lompat masuk ke sungai gara-gara dia sakit kanker dan tidak sembuh-sembuh. Dia pikir sudahlah saya tak mati saja. Loh kok ngambil jalan pintas? Lah itulah sama saja jalan tol menuju ke neraka, saudara-saudara. Saya katakan sesaleh apapun kita, kalau sampai mati bunuh diri, engkau tidak mungkin masuk ke Syamaim. Enggak mungkin masuk ke surga. Karena engkau mati dengan predikat seorang pembunuh. Ingat itu saudara. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jangan sekali-kali kita membunuh. Seberat apapun tantangan yang saudara hadapi, tunggu saja. Nggak usah bunuh diri, nanti juga mati sendiri. Amin. Pakailah logika yang benar, saudara. Kita harus berpikir, paling-paling saya menderita, paling lama juga berapa tahun. Setelah itu ya kita selamat semuanya. Jangan ambil langkah yang salah. Kemudian, yang berikutnya yaitu banyak hal-hal sepele yang bisa menyeret seseorang itu gugur. Banyak hal-hal atau sikap yang sebetulnya itu sepele sekali. Tetapi bisa buat orang gugur imannya. Yang berikutnya, orang bisa gugur karena jenuh dalam pekerjaan. Sehingga menganggap Tuhan itu tidak adil. Seharian jempalian, dapat duitnya sedikit. Orang-orang yang kerjanya cuma keluyuran ke sana kemari, dapat income-nya banyak, dia kecewa sama Tuhan. Ini adalah jebakan-jebakan yang setan buat di depan kita, saudara. Kita harus menyadari bahwa kita ini sebenarnya tidak pernah memiliki. Kita itu hanya pengelola. Kalau saudara orang yang kaya raya, apakah itu kekayaan milik saudara? Tidak. Saudara berani berkata, ini milik saya. Tapi kalau Tuhan bilang, pulang hari ini juga. Saudara apa bisa itu kekayaan dibawa mati? Nggak akan bisa, saudara. Jadi kita ini hanya pengelola saja. Kalau saudara merasa memiliki, saudara akan mudah kecewa. Apakah saudara punya kekayaan? Apakah saudara punya keluarga? Apakah saudara punya pekerjaan?
semua itu hanya titipan belaka dari Tuhan. Kemudian kita juga harus bersyukur karena kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Dengan mengetahui nama yang besar, jadi kita tahu arah roh kita kemana saat kita mati. Tinggal kita selesaikan saja alam rohnya dengan apa? Baptisan pembaharuan. Saya singgung kembali baptisan pembaharuan. Karena banyak di antara kita yang dulu dibaptis bukan dengan nama Sang Pencipta sesembahan Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Jadi kita mesti diperbaharui. Itu yang Tuhan beritahukan kepada kita semuanya. Buktinya para pengagung Bapak Yahweh, mereka tidak saling kompromi. Kenapa punya ilham yang sama? Bahwa baptisan itu harus diperbaiki. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya katakan ini agar jangan sampai terlambat, karena kita tidak tahu kapan hari kematian kita. Jika kita menyadari akan hal ini, maka kita akan tetap setia walau dalam keadaan seperti apapun. Jangan pernah kita merasa iri dengan kesuksesan orang lain, tetapi pelajarilah kenapa dia bisa sukses. Kalau kita iri, maka yang muncul adalah kedengkian. Dan kedengkian itu bisa membuat orang binasa. Yang perlu kita pelajari adalah bagaimana orang ini bisa sukses dan berhasil. Kita perlu pelajari, bukan iri hati, apalagi jahil kepada orang itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, malam hari ini saya sudah sampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya saat kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, maka apapun yang terjadi, ku kan tetap mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, aku akan tetap mengikut Bapak Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan malam hari ini akan memperteguh iman kami, sehingga kami tidak bisa terjebak dalam jebakan-jebakan yang sudah kami dengar. Biarlah Bapa senantiasa menopang kehidupan anak-anak-Mu, baik yang ada di kota Magelang ini, maupun di berbagai belahan dunia, manapun yang mengikuti kami, mengikuti streaming ini. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut akan saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info 7 Hari Raya. Hadirilah perayaan yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Hari Raya Pesah dilaksanakan pada hari Jumat 26 Maret 2021 pukul 6 sore dengan tema apapun yang terjadi aku kan tetap mengikutimu. Ibadah Sabat 27 Maret atau Matzah Pembuka akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 6 sore dengan tema Kaulah Yahweh pelindungku, terima kasih untuk kasih-Mu. Untuk doa pagi tetap ada. Hari Raya Buah Sulung atau Habik Kurim akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 6 pagi dengan tema Lihatlah Yeshua penyelamat Israel, pujilah Dia. Ibadah Minggu sore akan digabung pagi. Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sulung untuk imam paling lambat pada hari Minggu 28 Maret 2021 sebelum ibadah dimulai. Dalam rangka memperingati Hari Raya Pesach, akan diadakan donor darah
pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi yang ingin berpartisipasi, harap mendaftar di kantor Kehilat. Untuk jemaat yang sudah mendaftar, berkesempatan mendapatkan undian door prize. Hari Raya Roti Tak Beragi atau Mazah Penutup akan dilaksanakan pada hari Jumat 2 April 2021 pukul 6 sore dengan tema Inilah Aku Untuk Melayanimu. Ibadah Syabat 3 April 2021 digabung hari Jumat. Info perkawinan. Akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan pasangan ST Cahyo Gunawan dengan Eli Endrawati pada hari Rabu 31 Maret 2021 pukul 10 di Kehilat Aleftau. Bagi jemaat yang ingin memberikan doa restu, bisa hadir dengan menaati protokol kesehatan. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Sukacita melimpah bagi saudara semua. Bapa Yahweh memberkati. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada malam hari ini kami dari Divisi Kaum Wanita akan membawakan 2 buah pujian yang diiringi dengan musik kulintang. Ya, saya selaku koordinator dari Divisi Kaum Wanita, saya mengundang ibu-ibu semuanya, kaum wanita, kaum perempuan untuk bergabung bersama kami di ibadah kaum wanita setiap bulan di Jumat pertama dan Jumat ketiga jam 6 sore ya. Saya mengundang ibu-ibu semua bisa bergabung bersama-sama dengan kami semua di tempat ini di Divisi Ibadah Kaum Wanita. Ya, pada malam hari ini kami akan membawakan 2 buah pujian. Yang pertama adalah Yahwehlah perlindunganku dan yang kedua adalah Jangan Kamu Khawatir. Biarlah melalui pujian yang kami nyanyikan pada malam hari ini boleh menguatkan iman kita semua agar kita di dalam menjalani kehidupan ini tidak ada rasa khawatir karena Bapa Yahweh adalah tempat perlindungan kita dan dialah kekuatan kita. Amin. Ya, selamat mendengarkan. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Yahwehlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya.
di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum makan. Jangan kamu khawatir, Yahweh di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padangnya hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Yahweh di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Yahweh di surga memelihara. Cek, haleluya. Saudara diberkati pada malam hari ini. Amin. Sekali lagi yang lebih keras ya saudara. Saudara diberkati malam hari ini. Amin. Yes, haleluya. Pujian kita mengatakan dari ibadah divisi wanita, jangan kamu khawatir ya, karena perlindungan kita dari Bapa Yahweh. Amin. Firman Tuhan juga luar biasa memberkati kita malam hari ini saudara. Amin. Kita akan terus tetap setia kepada Bapa Yahweh. Amin. 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 Ya, satu lagi berkat yang sudah disediakan dan itu akan dibagikan oleh Asher. Saya persilakan untuk Asher bisa membagikan dan kita angkat satu pujian. Huwa Shalom. Yahweh lah kekuatan kita, perlindungan kita. Haleluya. Oh
Musik memuji Bapak Yahweh. Amin. Haleluya. Haleluya. Diberkatilah Engkau Bapak Yahweh. Haleluya. Lo hamba betul hagayim, lo malahim lo syariti, lo haufim lo yatim yang di dunia. Amin. Lo hamba betul hagayim, lo malahim lo syariti, lo haufim lo yatim yang di dunia. Lo hamba betul hagayim, lo malahim lo syariti, lo haufim lo yatim yang di dunia. Kita adalah orang-orang yang dimenangkan. Amin. Yesus sudah mati bagi kita, saudara. Dan kita adalah orang-orang yang dimenangkan. Apapun yang terjadi, kita terus mengikut Bapak Yahweh. Amin. Saya undang untuk sama-sama kita bagi berdiri, saudara. Kita menyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau bersama Engkau. Kami mau mengikuti Engkau, Bapak Yahweh. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, aku kan tetap mengikutmu, ya. Walau badan menghadap dan gelombang menerjang, namun imanku kan tetap kuat. Katakan apapun yang terjadi, ya, di dalam hidup ini, aku kan tetap mengikutmu. Amin. Walau badai menghadap dan gelombang menerjang, namun imanku kan tetap kuat. Katakan bersama Yesus. Yes. Amin. Ku akan menang. Ku sudah melewati semua persoalan bersama Yesus. Ku pasti bisa untuk menjadi lebih dari pemenang bersama Yesus. Saya hidup jemaat Tuhan dengan iman nyatakan ku sudah menang bersama Yesus. Ya, lebih keras lagi saudara. Bersama Yesus ku pasti bisa, ya, untuk menjadi lebih dari. Sekali lagi semangat Tuhan katakan bersama Yesus, ya, ku akan menang. Ku sudah menang menghadapi setiap persoalan. Haleluya. Bersama Yesus. Amin. Bangkitlah hai pemenang. Haleluya. Bersama Yesus ku akan menang menghadapi semua persoalan. Bersama Yesus saya pasti bisa untuk menjadi
Haleluya. Kita akan tetap berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Dan sebelum kita berdoa, saya kasih tahu bahwa seluruh tim perjamuan kudus supaya tetap tinggal di tempat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Malam hari ini selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Tuhan jaga lindungi sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehi rokso. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Ken yehi rokso. Yesa Yahweh panau eleka. Wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rokso. Baruk atapair ufaruk atapasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neha ufriat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyar teka diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata petseteka dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Besem Yeshua Hamasya wa ruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yevarechecha wa yismereka. Yevarechecha. Yair Yahweh panau eleka. Hak Samea Pesah 5781 Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah
lembah terlandai, semua karya kasih cintamu. Sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Engkau lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya. Sebab kita kesayangan